Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh. Hari ini Sabtu 3 September 2022. Saat teduh kita dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-34. Saya ingin memulai dengan sebuah gambaran bagaimana orang itu dalam keadaan pemulihan yang sulit. Saya gambarkan begini. Orang ini sakit, dia mengeluh sakit, tapi secara fisik memang kelihatan sakit. Sudah dilihat badannya aja, fisik aja, kita tahu bahwa dia sakit. Lalu dia mengeluh tidak bisa tidur, dia mengeluh matanya berkunang-kunang, dia mengeluh badannya sakit semua, keluhan-keluhan itu keluar dari mulutnya. Apa yang akan kita lakukan kalau kita ada di dekatnya, atau kita yang sedang merawat, atau kita sedang membesuk orang itu? Paling tidak, ayo ke dokter. Tapi orang yang sakit itu tidak mau. Oke, kita bawakan obat. Tidak mau juga, tidak mau minum, tidak mau. Oke, lalu kita ajak dia untuk terapi, misalnya dikompres dengan air panas, air hangat maksudnya. Juga tidak mau. Orang ini sakit. Tetapi ketika kita kasih saran, kasih nasihat, supaya dia ke dokter, minum obat, di terapi, atau disuruh makan, karena perutnya kosong, katanya sudah beberapa hari tidak makan, tapi dia tidak mau. Nah, kondisi seperti ini loh saudara, yang disebut mengalami pemulihan yang sulit. Kalau kita sebenarnya pikirkan, dia bisa pulih kok. Paling tidak bisa lebih ringan lah. Tapi dia tidak mau. Saudara-saudara, saya mencoba mencari apa ya penyebab orang dalam keadaan pemulihan yang sulit. Yang pertama, dia Kristen saudara. Tapi Kristennya ini masih dikuasai diri sendiri. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus mengikuti keinginan Allah. Pokoknya keinginan diri. Keinginan Allah tidak pernah dipikirkan. Harus begini, pokoknya saya mau begini. Nah, orang seperti ini pasti dalam keadaan pemulihan yang sulit. Yang kedua, bisa jadi dia Kristen, tapi dalam perjalanannya dia menunjukkan bahwa dia tidak percaya, atau setengah hati percayanya, atau bisa dikatakan belum percaya. Sehingga orang yang seperti ini selalu menuntut bukti dulu. Buktikan dulu baru saya percaya. Orang seperti ini pasti dalam keadaan pemulihan yang sulit. Lalu yang ketiga saudara, orang yang dalam keadaan pemulihan yang sulit bisa jadi karena dia tidak tahu tentang iman. Kristen, tapi dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah mau dimuridkan. Dia punya pikiran sendiri tentang kekristenan dan dia tidak mencoba untuk menggali pikiran Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Atau yang keempat, dia juga tahu soal Alkitab, tahu soal kisahnya, dia tahu, tapi dia mengeraskan hati. Nah, makanya sulit untuk dipulihkan. Tunggu Roh Kudus saja yang melembutkan hatinya. Kira-kira itu alasan-alasan mengapa orang dalam keadaan pemulihan yang sulit. Saudara-saudara, keadaan kondisi pemulihan yang sulit ini juga dialami oleh bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. 2 tahun pertama mereka senang bisa meletakkan fondasi bait Allah. Tapi setelah itu mangkrak sampai tahun yang ke-20. Mengapa ya mereka juga mengalami kondisi pemulihan yang sulit? Kondisi seperti ini barangkali juga kita alami saat ini. Apakah kalau sudah sulit, pemulihan yang sulit, lalu tidak ada harapan? Ya sudah, kalau sulit ya sudah. Oh tidak saudara, tidak. Lewat 2 Tawarik 34 ini Tuhan mau menunjukkan sesulit-sulitnya pemulihan yang sulit, Tuhan masih kasih kita secercah harapan. Jawabannya masih bisa, karena Tuhan Allah tidak pernah berhenti di dalam melanjutkan rencananya. Nah, ini rahasianya, bukan bergantung sama kita, tapi bergantung kepada Allah yang masih melanjutkan rencananya. Dalam bagian ini Allah masih melanjutkan rencananya, utamanya janji penebusan melalui keturunan Raja Daud. Allah masih memberikan firman-Nya dengan cara ini loh, pernah terjadi kisah ini dulu di zaman raja-raja kepada bangsa yang baru pulang dari pembuangan. Dan raja yang kita bahas hari ini adalah kisah Yosia Raja Yehuda yang memulai pemerintahannya di umur 8 tahun. Ini luar biasa.
Tuhan mau membuka walaupun sedikit secercah harapan di tengah pemulihan yang sulit lewat keturunan Daud yang menjadi patron bagi keturunan raja-raja Yehuda. Nah, secercah harapan itu dibuka bagaimana supaya pemulihan yang sulit ini pada akhirnya tidak sulit bagi Allah. Bagi manusia sulit, bagi Allah tidak sulit. Nah, ayat 2 dituliskan begini, saudara. Selalu pembaharuan, selalu harapan itu dimulai dengan kalimat begini. Ayat 2, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Selama kita belajar kitab Tawarik, pembaharuan pemulihan selalu dimulai oleh pemimpin dan diikuti oleh orang yang dipimpin dan dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Khusus untuk Yosia, hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Ini harapan akan terjadi pemulihan itu pasti terjadi, bukan tertutup, terjadi ketika dimulai dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jika di mata Tuhan benar, maka dampaknya kepada manusia juga benar. Tidak bisa dibalik. Kalau di hadapan manusia benar, di hadapan Tuhan pasti benar. Tidak bisa. Pembaharuan dan pemulihan dan harapan itu akan terbuka jika dimulai dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu kita tanya, apa sih maksudnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu persamaannya menyenangkan hati Tuhan. Lalu tanya lagi, apa sih menyenangkan hati Tuhan? Yang menyenangkan hati Tuhan itu taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, itu rahasianya. Jadi kalau selama ini kita mengatakan aku sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi ternyata tidak taat kepada firman-Nya, tidak taat kepada Tuhan, itu keliru. Taat firman-Nya sama dengan taat kepada Tuhan, karena ini firman Tuhan. Percaya firman Tuhan sama dengan percaya kepada Tuhan. Rahasia pemulihan itu sampai kepada kita hari ini. Kalau kita mau dipulihkan, maka tidak bisa tidak dimulai dengan hati yang mau menyenangkan Tuhan. Hati yang mau taat kepada firman-Nya. Hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dan ini loh yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan. Ayo dimulai. Tuhan bisa bangkitkan seperti Yosia. Pembaharuan dan secercah harapan itu terbuka walaupun pemulihannya sulit ketika mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan, taat firman Tuhan. Berarti taat kepada Tuhan sendiri karena firman-Nya. Ada orang yang skeptis, saudara, orang yang punya pandangan yang mana mungkin sih ada orang yang bisa taat pada Tuhan 100%. Saya sering kali mendengar seperti itu. Dia jawab, enggak ada orang skeptis ini. Enggak ada orang yang bisa taat kepada Tuhan 100%. Kenapa? Karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk menjawab dengan iman. Saya akan katakan kepada orang itu betul. Tidak ada orang yang bisa taat kepada Tuhan 100% kalau ketaatannya dari dirinya sendiri. Jangankan kepada Allah dan firman-Nya. Taat aturan-aturan yang dibuat manusia saja kita tidak taat. Iya kan? Pada pemerintah, pada gereja, pada atasan kita loh sebenarnya tidak bisa taat. Taat itu karena kita diawasi. Yang artinya kalau tidak diawasi bisa tidak taat. Saya akan jawab betul. Tidak ada orang yang bisa taat dari dirinya sendiri. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti semua orang jatuh dalam dosa maka tidak bisa taat. Lu berarti kita tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit buat kita. Kita ini kan miliknya Tuhan Yesus. Yang artinya kita bersatu sudah dengan Kristus. Bersatu dengan tubuhnya, bersatu dengan penderitaannya, bersatu dengan kematiannya, bersatu dengan kebangkitannya.
Milik Kristus kan sudah bersatu dengan Kristus. Yang berarti ketaatan Kristus juga bersatu dengan ketaatan kita. Mari kita kembali pada pengakuan iman kita yang dicatat di dalam Katekismus Heidelberg nomor 60. Yang dikatakan begini, seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Lah ini namanya percaya Tuhan Yesus. Jangan cuma berhenti manusia berdosa, tidak ada yang bisa taat. Oh jangan, itu setengah jalan. Jalan kita kan sempurna sudah menjadi milik Kristus. Seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Ini loh harapan kita terbuka. Ini loh yang dinamakan secercah harapan di dalam Kristus, karena kita bersatu dengannya walaupun kita melihat pemulihan itu sulit. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat-saat teduh hari ini, mari jangan melihat hanya semua tertutup, semua gelap. Kristus membuka secercah harapan buat kita. Mari kita menyediakan diri untuk dipulihkan. Mari mata kita melihat secercah harapan di dalam Kristus. Bahkan ketaatannya menjadi ketaatan kita karena kita bersatu dengan Kristus. Sesulit-sulitnya kita dipulihkan, di dalam Kristus kita bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menyenangkan Tuhan. Memang kita tidak sempurna, tapi ketaatan Kristus ini yang mendorong kita. Mendorong kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Mendorong kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosia dan kisahnya ini saudara dipakai oleh Allah untuk membangkitkan semangat, memunculkan harapan di tengah-tengah pemulihan yang sulit bagi bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Yosia ini dikenal sebagai Raja Yehuda yang terakhir yang saleh. Dalam hal-hal tertentu ia juga termasuk Raja Yehuda yang besar. Walaupun ia masih anak-anak 8 tahun loh saudara, dia berkuasa menjadi raja. Karena itu saudara, pembaharuan yang dilakukan sekitar tahun 621 sebelum Masehi mampu memulihkan komitmen bangsa Yehuda, bangsa Israel kepada Allah dan juga kepada kitab-kitab Allah. Kesetiaan kepada firman Allah inilah yang memberikan secercah harapan bagi bangsa Yehuda untuk dipulihkan walaupun pemulihannya sulit. Saudara, tidak bisa tidak kalau mau dipulihkan. Saudara yang pernah jatuh, saudara dalam keadaan jatuh, pertama-tama datanglah kepada Allah, berdoalah, tetapi jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Mulailah baca, mulailah cari Tuhan di sana, saudara akan menemukan. Karena itu pada hari ini saya mengajak kita untuk menerima tantangan, yaitu membaca Alkitab. Bukan cuma dengar. Memang iman timbul dari pendengaran. Tapi saudara yang masih dikasih pendengaran, masih dikasih mata yang bisa membaca, ayo saya tantang untuk membaca Alkitab secara berurutan, bukan cepet-cepetan. Berurutan, membaca dengan makna. Jangan satu ayat, minimal satu perikop. Kalau bisa satu pasal. Saya tantang kita untuk berjanji membaca firman Tuhan. Untuk apa sih? Supaya kita selalu melihat secercah harapan yang Allah sediakan di tengah-tengah pemulihan yang sulit. Bagi Allah tidak sulit, tapi kitalah menjadi pribadi yang sulit untuk dipulihkan karena kita punya pikiran sendiri dan tidak membawa pikiran Allah di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini lewat 2 Tawarik 34, sesulit-sulitnya bangsa atau kami sebagai gereja untuk dipulihkan, tetapi terus mengeluh dan mengeluh. Tuhan membuka secercah harapan di dalam kesatuan gereja dengan Kristus, kesatuan kami dengan Kristus,
Bahkan di dalam katekismus sudah diajarkan ketaatannya menjadi ketaatan kami. Oh Tuhan, biar ini mendorong kami semangat kembali untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menyenangkan Tuhan, kembali kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Tolonglah ya Tuhan, agar kami digerakkan oleh Roh Kudus kembali kepada Allah dengan benar. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati dengan firman-Mu, cerahkanlah batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.